Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Insya Allah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tematik tema 2 subtema 1. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjut. Berikut tujuan mempelajari dongeng hari ini. Yang pertama, kamu mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan kembali cerita yang telah dibaca dari sebuah dongeng. Yuk kita lanjut. Kita mulai dari pengertian dongeng. Pengertian dongeng dapat dibagi dua. Ada yang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ada pengertian lainnya. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sedangkan menurut pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, fungsi dongeng. Fungsi dongeng yang pertama menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk para pembaca. Yang kedua, sebagai hiburan bagi para pembacanya. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergeraknya cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Nah, ini yang paling penting anak-anak, unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama, harus ada tema. Tema itu sama dengan judul ya. Yang kedua, latar atau tempat. Yang ketiga, alur atau jalannya cerita. Yang keempat, tokoh atau pemain. Yang kelima, penokohan atau karakter. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang pemalu, itulah penokohan. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang para pembaca atau sudut pandang para penulis. Yang ketujuh, majas atau gaya bahasa. Yang kedelapan, amanat atau pesan moral. Setiap dongeng harus memiliki pesan moral masing-masing ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah jenis-jenis dongeng teman-teman. Yang pertama ada dongeng mite, yang kedua dongeng legenda, yang ketiga dongeng fabel, yang keempat dongeng hikayat, dan yang kelima dongeng parabel. Untuk pengertiannya ada di modul kalian ya, silakan dibaca. Oke, sekarang ini merupakan contoh dongeng dari dongeng legenda. Jadi ada beberapa legenda nih teman-teman. Apakah pernah mendengar nih? Yang pertama, legenda Malin Kundang. Yang kedua, Bawang Merah dan Bawang Putih. Yang ketiga, Jaka Tarub. Yang keempat, Batu Menangis, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dongeng-dongeng dari legenda. Yap, selanjutnya bacalah dongeng dengan judul Bunga Melati yang Baik Hati pada buku kalian di tema 2 halaman 27 sampai halaman 30. Dan dengarkan juga Bu Guru akan membacakannya secara bersama-sama. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lainnya. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya,
Padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan batang keras. Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Bagaimana sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya? Oke teman-teman, sudah mendengar cerita dongeng yang tadi kan? Nah sekarang saatnya kalian mengerjakan modul kalian, modul kelima yang letaknya paling awal tentang menjodohkan dan menuliskan kembali isi dongeng dan pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah sekarang kita perhatikan bagian A, ini tentang menjodohkan antara pernyataan dan jawaban. Nah, sebelah kiri itu merupakan pernyataan dan jawaban yang tepat ada di sebelah kanan. Kalian tinggal menjodohkan mana pernyataan yang tepat dengan jawaban yang tepat. Untuk bagian kedua, yang bagian B, menuliskan kembali isi dongeng dan pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Kalian cukup menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri dengan cara menuliskan kembali di modul kalian masing-masing. Untuk yang bagian B, tuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Itu maksudnya kalian cukup menuliskan pesan moral atau hal baik apa yang kalian dapat dari cerita dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Itu saja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan modulnya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh langsung menghubungi wali kelas masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun ayah bunda yang telah mendampingi pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.